Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Yang terhormat Rektor Universitas PGRI Adibuana Surabaya, yang hari ini beliau berhalangan untuk hadir dan diwakili oleh Ibu Warek II, yaitu Ibu Dr. Randa Siti Istiqoroh MSI. Yang terhormat Bapak Warek III, Bapak Rusdiantoro, STMT. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat karunia-Nya kita bisa mengikuti acara workshop merancang RPS berbasis tim base dan case study. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Sebelum kita mulai acara ini, untuk memperlancar acara ini biar tidak terjadi kendala sampai akhir acara, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk sikap sempurna. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Acara berikutnya, sambutan Rektor Universitas PGRI Adibuana Surabaya yang diwakili oleh Ibu Warek II, Ibu Dr. Randa Siti Istiqoroh MSI. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Ketua. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Winarno MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Rektor di Adibuana Surabaya, Bapak Ibu Dekan, Direktur, Ketua Program Studi, serta seluruh dosen yang ada di ruangan ini, peserta pelatihan pembuatan RPS untuk metode pembelajaran berbasis case study dan project based learning. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentunya puji syukur senantiasa kita sampaikan bahwa
atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita bisa bertemu di ruangan ini dalam keadaan yang sangat baik, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami. Salam hormat dari Pak Rektor. Mohon maaf, pagi ini beliau ada tugas lain sehingga tidak bisa membuka kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, salam dari Pak Rektor dan beberapa arahan disampaikan kepada saya untuk dilanjutkan kepada Bapak Ibu. Bahwa kegiatan ini tidak lepas dari kualitas layanan yang senantiasa kita gaungkan kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Kita sadar bahwa Adibuana memiliki visi tidak hanya menjadikan mahasiswa kita profesional di bidangnya, tetapi juga memiliki karakter pagi. Pada poin peduli, metode pembelajaran inilah kita bisa mengharapkan mahasiswa kita bisa lebih peduli dengan sesama. Bagaimana ceritanya, Bapak dan Ibu? Bahwa kalau metode pembelajaran yang konvensional, yang biasa-biasa saja begitu, kita sudah dilengkapi dengan materi dan teknik pembelajaran yang sudah kita desain sedemikian rupa, maka dengan metode case study kita diajarkan bagaimana kita bisa memungkinkan bahwa setiap dosen itu akan memilih dan menerapkan cara pembelajarannya sesuai dengan karakter individual mahasiswa. Mahasiswa diberikan kasus-kasus tertentu atau bahkan kasus itu sebetulnya sudah ada pada diri mahasiswa, kemudian dosen memberikan arahan kepada mereka bagaimana mereka bisa menyelesaikan permasalahan itu dalam team-based project. Jadi bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahannya dengan berkelompok dan berpikir kritis, kreatif dengan berkolaborasi. Nah, apa dampak layanan yang kita harapkan dari sini, Bapak dan Ibu, bahwa kita tidak hanya menjadikan mahasiswa kita profesional. Kita berada pada wilayah di mana mahasiswa memiliki sikap individual yang sangat tinggi. Kita berada pada wilayah bahwa mahasiswa lebih mementingkan egonya, bahwa ini adalah saya, ini adalah permasalahan saya, ini adalah saya harus menyelesaikan dengan cara begini. Itu adalah karakter umum mahasiswa. Maka melalui kegiatan ini, Bapak dan Ibu, kita memberikan layanan yang terbaik kepada mahasiswa dengan menyajikan kurikulum dan teknik pembelajaran yang lebih memungkinkan mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara berkolaborasi. Dengan cara kreatif, dengan cara inovatif, kita memahami karakter mahasiswa. Dengan demikian, maka pagi yang senantiasa kita gaungkan dalam setiap kesempatan itu tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk alumni-alumni kita. Bapak dan Ibu, sekali lagi salam hormat dari Pak Rektor. Kita berdoa semuanya, semoga kegiatan ini berjalan lancar dari awal sampai dengan akhir, target terpenuhi dan tidak ada kendala satu apapun. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami buka acara ini. Semoga semuanya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami kembalikan kepada panitia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Arek 2 atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menuju materi, saya berikan informasi sedikit tentang narasumber kita hari ini. Beliau bernama Profesor Dr. M.E. Winarno, MPD. Beliau guru besar
di Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Bidang ilmu beliau, evaluasi pembelajaran, pendidikan jasmani, dan olahraga. Beliau lahir di Lumajang 14 Maret 1964. Alamat rumah beliau, Jalan Kapi Pramuja, Sawo Jajar 2, Malang. Itu adalah CV singkat dari narasumber kita hari ini, Prof. Win. Tanpa harus panjang lebar, kami serahkan untuk workshop merancang RPS berbasis team based dan case study kepada Prof. Win. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, Prof. Win. Baik. Matur nuwun, Mas Sandi. Yang saya hormati Bapak Rektor yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu, Bu WR 2, para ketua jurusan, panitia, dan dosen-dosen yang hadir kali ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan ke saya. Sudah lama saya nggak sampai Unipa, Bu. Biasanya ngisi di S2-nya Unipa gitu ya, karena situasi sedang tidak bersahabat ya, bisanya online. Ketika anak-anak ini beberapa memang alumni saya, Bu, ketika S1, sehingga ya disupport saja gitu ya. Nah, ini kesempatan bagi saya untuk diskusi bagaimana menyelaraskan kegiatan pembelajaran yang ada itu tetap menjadi keunggulan gitu. Keunggulan. Dan satu hal tadi yang catatan penting saya bahwa salah satu unggulan Unipa adalah pengembangan di aspek sosial tadi. Jadi itu saya kira sekarang memang saatnya untuk membekali anak-anak untuk menyiapkan diri sebaik mungkin dan menjadi pemenang di eranya gitu ya, di eranya. Nah, saya izin saya buka biar terjadi diskusi nanti. Saya mulai dari share screen dulu. Jadi ini sebagian besar yang saya sampaikan itu sudah saya lakukan gitu. Hanya labelnya saja yang mungkin agak beda ya. Sekarang namanya tim based project and case study gitu. Ini menurut saya saat inilah waktunya untuk sama-sama dibangun. Jadi kalau ini bisa nanti itu digunakan 100%, maka akreditasi prodi itu akan aman karena kriteria 9 adalah output dan outcome. Dasarnya memang dari sini. Dasarnya dari sini. Jadi saya mulai dari rancangan awal bahwa pekerjaan kita yang sebelah kiri itu berbasis dokumen dan yang kanan itu adalah yang kita kerjakan. Jadi dokumen mulai kurikulum, daftar mata kuliah, silabus, GBBP, terus ada SAP, jadi bagian yang harus didokumentasikan. Oleh siapa? Oleh pengelola prodi terutama. Jadi namanya prodi mestinya itu berkelanjutan. Jadi tidak ada prodinya ganti, dokumennya hilang. Itu nggak boleh. Itu pelanggaran itu. Pelanggaran berat itu menurut saya gitu. Sehingga sistem yang harus membangun itu. Dan sekali lagi saya sampaikan ini eranya. Jadi dengan adanya LMS, Learning Management System, itu akan support kegiatan kita. Dan untuk mengisi kompetensi mahasiswa kita, itu kegiatannya ada di kanan. Jadi proses pembelajaran, atmosfer akademik yang bagus, termasuk mengukur keberhasilan. Jadi saya membiasakan semua kegiatan berbasis target. Jadi ketika saya mau ke Unipa, mesti ngitung kalau dari Malang, tol ya sekitar 1/4 jam lah. Gitu. Kalau cepat Malang sampai Waru itu 1 jam. Gitu.
1 jam itu bahasa Jawanya ngebut gitu ya. Gitu. Jadi kalau biasa tol keluar nanti arah Waru tinggal putar belok kiri masuk di sana. Nah itu membiasakan menjadi penting gitu. Termasuk dalam kehidupan kita, kawan-kawan yang di luar PJKR, saya sampaikan bahwa di PJKR secara nasional jumlah lembaganya banyak, lebih dari 159, dosennya banyak, tetapi profesornya sedikit. Itu yang menjadi persoalan. Karena apa? Prestasi olahraga itu identik dengan performance fisik. Juara lari 100 meter, renang, senam, sepak bola, diminta nulis itu menjadi persoalan, gitu ya. Menjadi persoalan. Nah, itulah salah satu dengan dosen sekitar 2.500-an lebih ternyata belum support terhadap sistem. Nah, nanti bagaimana caranya mempercepat itu memang perlu dosen-dosen muda yang termasuk Mas Bayu, Mas Sandi, Mas Angga gitu. Kalau Pak Khalid kan angkatan saya, Kang Ujang juga sama itu. Beda-beda tipis saja dari sisi usia gitu ya. Ya, betul. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi saya. Sehingga sistemlah yang akan mempercepat itu. Dan ini alhamdulillah ditunggu Bu Rektor kan, Bu WR2 gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi nanti ujungnya akan bagaimana mendesain, menyusun RPP untuk meningkatkan kualitas mahasiswa kita. Jadi ini. Jadi dalam perkuliahan yang kalau nggak kelihatan mohon disampaikan ya. Perkuliahan yang ada kita memang harus menyusun. Berhasil itu by design. Jadi sukses itu direncanakan. Alhamdulillah saya di usia 43 ketika itu sudah masuk pada tataran yang tertinggi. Selesailah urusan kenaikan pangkat gitu ya. Itu awalnya tidak by design, tapi ternyata saya rasakan, oh ternyata yang saya lakukan benar. Jadi selesai S3 usia 39, setelah itu selang 4 tahun, kredit poinnya memenuhi syarat untuk usulan guru besar. Gitu ya. Dan ketika itu persyaratannya tidak internasional, cukup nasional terakreditasi. Nah itu yang saya rasakan, sehingga saat ini tugas saya menyelaraskan, membantu yang muda untuk bisa melakukan percepatan. Jadi seperti hari ini Bapak Ibu tentu duduk di kursi, yang di kursi, nanti siang setelah selesai ditinggal kursinya itu. Sehingga berbagi itu menjadi keharusan untuk saling menyelaraskan. Jadi sering saya sampaikan, ketika kita ingin support SDM di Indonesia, maka yang harus dibangun, dokter yang kandidat profesor itu harus berada di atas, karena dia sudah pendidikan tertinggi, sehingga perlu disupport oleh sistem yang ada. Untuk publikasi, itu ya keahlian dokter itu yang harus disupport. Dan nanti pada saatnya, yang magister atau yang sedang kuliah S2, itu yang akan menggantikan. Jadi berikutnya itu bergantian. Jadi ketika saya dekan dengan Prof. Nur ketika itu masih dekan, kawan-kawan yang lain juga sama, itu kumpul di Surabaya untuk mendorong bagaimana terjadi percepatan profesor. Salah satu yang dibangun memang harus kolaborasi. Gitu. Nah itu bisa dilakukan ketika tadi rancangan kita baik, sehingga ketika nyusun RPS itu menjadi kunci anak-anak kita mau dibawa kemana. Apakah mau dibiarkan, artinya sistemnya dioptimalkan atau tidak. Misalnya tadi kalau case study berbasis proses atau problem based learning, itu adalah ngajari anak-anak kita untuk belajar memecahkan masalah. Itu caranya. Dan yang kedua, yang project based learning, itu untuk ngajari anak-anak kita produktif, berujung produktif menghasilkan sesuatu. Sehingga kalau dua itu dilakukan, dan ini menurut saya sudah kebijakan dikti ini luar biasa, dua itu dilakukan, maka akan menghasilkan anak-anak hebat yang dari sisi prosesnya benar, menyelesaikan masalah oke, dan produknya ada. Produknya ada. Dan itu membekali anak-anak kita, lulusan kita, saya sebut kita,
karena saya juga ikut mewarnai di S2-nya Unipa ya, itu. Jadi itu akan menghasilkan produk yang luar biasa. Dan misalnya yang di S2 ada tugas-tugas yang kaitannya pengembangan, itu sebetulnya orientasinya pada project based learning gitu. Itu. Nah, ini jadi tentu sasaran kita yang saat ini adalah S1, mahasiswa S1. Sehingga model kerjanya nanti kalau S2 bisa jadi individual, tapi ketika S1 itu membangun kohesivitas kelompok. Jadi tadi yang disampaikan Bu WR2 dengan adanya jadi munculnya sikap-sikap individu itu harus dibangun kegiatan kelompok dan dibagi habis pekerjaannya. Jadi tidak boleh hanya nama ketua, anggota, tetapi ada deskripsinya apa yang dikerjakan. Jadi misalnya kalau berbasis proyek, membuat buku ajar, isinya 5 bab, kelompoknya ada 5, maka ada ketua, anggotanya 4, bab 1 ketua, bab 2 anggota 1, bab 3 anggota 2, dan seterusnya, sehingga itu menunjukkan kinerjanya. Nah, begitu nanti dilakukan penilaian, maka yang dinilai adalah kinerja masing-masing orang di setiap bab. Ketika itu tidak dilakukan, misalnya yang terjadi selama ini yang saya rasakan termasuk di mahasiswa saya di UM, itu maka kerja yang paling besar adalah ketua. Dan itu akhirnya anggota hanya numpang nama saja, itu yang tidak standar. Gitu. Sehingga itu sejak awal memang harus dirancang menjadi bagian penting untuk dilakukan secara bersama-sama. Nah, kunci awal yang memang harus dimunculkan oleh prodi adalah profil lulusan di setiap prodi di Unipa mau apa unggulannya. Tentu unggulan itu spesifik, kalau tadi sudah disampaikan misalnya pengembangan aspek sosial di luar, kalau standar Tridharma memang standar, tetapi unggulan, jadi salah satu ciri khas selamat pagi. Nah, itu dikembangkan dalam bentuk program kegiatan di perkuliahan, sehingga itu menjadi jaminan semangat paginya tidak akan luntur, walaupun harinya sudah sore atau malam. Nah, itu menjadi ciri khusus yang bisa diterjemahkan dalam bentuk perkuliahan, yang disajikan dalam bentuk RPP nanti. Jadi RPS kalau di sini ya, rencana program semester. Nah, S1 tentu kalau normal seperti ini, jadi SKS-nya 144 sampai 160. Jadi kalau dibagi habis itu 18-an, tetapi desain yang bagus seharusnya memberikan kesempatan kepada anak-anak hebat yang bisa lulus 7 semester, itu bisa diselesaikan di semester 7. Dan itu bisa. Jadi ketika belum COVID, saya melakukan bimbingan anak-anak yang semester 7 selesai ada 10 orang. Karena setiap Selasa saya intervensi, dia harus datang ke kampus, presentasi, memaparkan pekerjaan tugas akhirnya, terutama untuk progres, itu bisa dilakukan. Tetapi kendala sekarang di online, ternyata tidak semua itu cepat menyikapi. Jadi ternyata dari 10 orang, tahun ini hanya 2 orang. 2 orang yang tepat studi, yang semester 7 selesai, di semester 8 S1 ada 13 orang yang bimbingan kelompok. SP ini ada 7 orang dengan S2-nya. Gitu. Artinya apa? Sebenarnya sukses itu sesuai dengan rencana kita. Jadi rencana direncanakan dengan benar, dengan baik, dilakukan dengan baik, yang lemah dievaluasi, maka itu akan berhasil. Makanya tadi saya sampaikan ketika awal pikiran itu tidak muncul di saya. Setelah ya cukup jam terbang ternyata yang saya lakukan betul. Jadi misalnya desain ketika saya S3 itu setiap mata kuliah itu berujung pada produk yang mengumpulkan saya, karena 7 orang ya 7 bab lah gitu ya.
Sehingga ada bab 1, bab 2, setiap orang mengerjakan sendiri, dan itu begitu pulang, sudah ISBN bisa dimanfaatkan. Itu sebenarnya sukses itu by design, gitu ya. Nah, tugas kita memang mengoptimalkan kapasitas anak-anak untuk bisa belajar dari sisi proses optimal dan hasilnya kelihatan. Nanti akan saya paparkan bagaimana saya mengelola sekarang Kaprodi S2 di FIK-UM, itu juga semua itu saya lakukan. Jadi misalnya yang ujungnya jurnal, mata kuliah apa, yang ujungnya buku ajar, mata kuliah apa. Sehingga begitu selesai kuliah, artinya kuliah 1, 2 selesai, di semester 2 ada seminar nasional atau seminar and conference nasional yang tahun ini diselenggarakan tanggal 25 September, itu artikel anak-anak dari tugas mata kuliah itu bisa dipublish. Gitu. Nah, kalau tugas mata kuliah satunya yang penelitian pengembangan itu berbasis produk. Jadi ini sebetulnya ada dua hal tadi yang saya sampaikan ketika awal, pokoknya saya kerjakan, ternyata ini nyambung dengan penyusunan RPS hari ini. Jadi yang satunya berbasis problem, jadi problem based learning yang didasarkan masalah yang dihadapi, dan ini sangat-sangat baru saat ini. Yang jadi misalnya pembelajaran online itu cocok nggak dengan PJOK misalnya? Kalau itu misalnya dianggap online, full online dengan PJOK itu cocok, maka tunggu tanggal mainnya 15-20 tahun lagi PJOK hilang. Kenapa seperti itu? Karena PJOK itu aktivitas fisik menjadi bagian yang memang harus dilakukan. Jika tidak, maka kesehatan anak-anak akan terganggu, obesitas akan tinggi, dan itu generasi ke depan itu akan hilang. Nah, inilah bagian yang memang saya kira perlu sama-sama kita bangun, termasuk yang nanti di PJKR. Bagaimana model kuliah renang kalau saat sekarang. Nah, itu menjadi bagian-bagian yang memang harus diselesaikan. Pendekatan problem based learning itu menjadi bagian penting. Nah, kalau yang project bagaimana? Kesulitan buku-buku cabang olahraga, buku ajar, program latihan, dan seterusnya yang di Indonesia menjadi persoalan nulis, itu perlu disikapi untuk menyiapkan anak-anak kita yang dia satu Unipa misalnya, itu tugas mata kuliah berbasis proyek, misalnya 4-5 orang tadi, itu dengan membuat produk tertentu, nanti ujungnya dikontrol, dari sisi kualitas, misalnya plagiarismenya seperti apa, itu menjadi bagian-bagian yang memang harus menjadi pusat perhatian kita, karena generasi muda kita harus memenangkan persaingan di eranya. Nah, jadi capaian pembelajaran, learning outcome itu menjadi penting. Dan ini harus berbasis dokumen. Artinya bukan ceritanya hebat, tapi dokumennya banyak. Jadi nanti kalau ada yang dokumennya banyak, orang bilang tidak perlu disampaikan hebat, tapi produknya ada. Kalau produknya ada dalam jumlah besar, itu sebenarnya hebat, gitu ya. Gitu. Nah, ini. Jadi bagaimana langkah menyusun RPS itu? RPS itu untuk rencana program semester. Jadi pekerjaan kita dalam satu semester setiap mata kuliah. Jadi polanya, mata kuliah yang diampu bersama-sama, misalnya yang universitas, itu minimal harus ada satu yang dibuat kelompok. Jadi RPS itu bisa disusun individual atau kelompok. Jadi kalau muncul KBK, kelompok bidang keahlian, misalnya, maka itu cukup. Jadi kalau fisiologi misalnya di S1 itu ada 4 offering, maka RPS-nya cukup 1, itu sebagai pemandu program dalam 1 semester. Kalau mata kuliah bahasa Indonesia profesi misalnya, itu ya pengampu mata kuliah itu yang kalau ada beberapa orang menjadi 1 merumuskan, membuat RPS. Nah, dasarnya apa? Tentu ini. Jadi pilar yang pertama harus diperhatikan adalah visi misi universitas.
Jadi Unipa tadi keunggulannya apa? Itu yang menjadi sasaran utamanya. Kedua diturunkan di fakultas. Dan yang ketiga itu prodi. Sebenarnya itu kuncinya itu di prodi karena warna prodi gitu ya. Tetapi prodi harus punya visi yang selaras dengan fakultas dan universitas. Itu menjadi kunci. Sehingga kalau arah tetapkan dulu mau kemana. Jadi kalau misalnya mau ke Jakarta gitu, kalau amunisinya cukup bisa lewat tol. Kalau enggak kurang bisa melambung misalnya lewat Pantura, lewat jalur tengah, lewat jalur selatan. Itu berbagai alternatif yang dilakukan. Dan tadi sudah saya sampaikan ini Dikti merespon dengan baik. Jadi ketika COVID melanda, maka ada penyikapan-penyikapan yang luar biasa. Program lain diantaranya adalah matching fund, jadi pembiayaan untuk hibah-hibah di prodi yang tahun ini bergulir, anggarannya cukup besar, bisa diusulkan sampai 3 miliar. Itu juga peluang untuk kawan-kawan termasuk hibah yang dilakukan saat ini. Nah, program lain juga yang bisa menjadi unggulan dan sekarang baru running itu adalah rekognisi pengalaman lampau, jadi RPL. Itu menjadi bagian-bagian untuk membantu. Jadi kalau tadi ada satu unggulannya di aspek sosial, membantu masyarakat, misalnya yang DO, mahasiswa kita yang DO itu bisa diundang kembali dengan menyetarakan pengalamannya. Jadi kalau kuliah itu mata kuliahnya, kalau pengalaman kerja misalnya itu juga pengalamannya. Jadi saya ada satu mata kuliah misalnya mata kuliah praktek pengalaman lapangan. Nah itu sebetulnya bagi guru-guru yang sudah lama ngajar itu tidak perlu ngambil, tetapi cukup menyetarakan saja, diberikan deskripsinya, dia harus mengumpulkan apa, misalnya SAP selama 1 semester misalnya. Terus pembelajarannya dokumennya apa? Video pembelajaran atau apa? Evaluasinya dokumennya apa? Sehingga dengan cara itu pengalaman masa lampau itu sebenarnya bisa diangkat, dihargai untuk dijadikan kredit poin. Nah ini capaian pembelajaran lulusan itu menjadi penting di sini. Kita mau cetak apa? Nah, baru disusun RPS-nya. Jadi rancangan pembelajarannya. Jadi rancangan pembelajaran yang kita susun dalam 1 semester itu sebetulnya orientasinya pada JPL, dan JPL itu tentu mengarah pada keunggulan visi misi dari prodi, fakultas, dan universitas. Nah, sehingga hari ini sebenarnya target yang 2 terakhir itu RPS berbasis team based project. Jadi ini betul yang dikembangkan adalah produk kelompok. Produk kelompok. Nanti akan muncul itu. Jadi kalau saya filosofinya emas itu jatuh kemanapun nggak akan berubah jadi perak atau perunggu. Nanti kalau nggak percaya ibu-ibu yang pakai gelang emas jatuhkan ke selokan, kan tetap emas. Artinya anak-anak hebat kita itu sebetulnya bisa dibangun, difasilitasi saja. Berikan pekerjaan yang cukup mereka untuk membaca, untuk belajar, untuk menulis. Dan saat inilah sebenarnya momentumnya. Makanya kalau saya yang di olahraga mestinya blended learning itu menjadi unggulan saat ini. Jadi tugas online, jadi seperti kita yang hari ini diskusi secara online itu memang bisa. Tetapi di pendidikan jasmani atau olahraga itu belum mencerminkan konsepnya pembelajaran yang dilakukan melalui aktivitas fisik. Sehingga anak-anak harus diberi tugas gerak di rumah. Kenapa? Karena gerak itu esensial untuk menjaga kebugaran, mengurangi kegemukan, dan seterusnya. Apalagi bayangkan kalau kita online, tetapi di kanan kiri kita tersedia makanan lengkap, tentu makanan itu tidak ada yang terbuang. Masuk di perut kita, tidak ada diolah, tidak dibakar, nah itu yang membahayakan. Nah, hari ini fokusnya 2, jadi menyusun RPS berbasis
tim BIS project. Jadi yang utama sebetulnya nanti akan muncul di aktivitas. Yang kedua case study atau problem based learning. Jadi ini dua-duanya kalau di PPG ini sedang bergulir 2 tahun terakhir ini. Jadi PPG kita, saya lihat di Unipa juga menyelenggarakan, itu satu kegiatan problem based learning. Jadi para mahasiswanya diberi persoalan untuk menyelesaikan. Sebenarnya bukan diberi, menganalisis persoalan itu selalu ada di kita. Jadi yang hari ini Bapak Ibu tidak memiliki masalah, itu tugas di dunia sudah habis itu. Enggak ada masalah, ngapain mikir kan gitu. Nah, itu. Yang kedua, yang PPG itu berbasis project. Jadi ada tugas nyusun RPP, bahan ajar. Nah, itu ketika ditanya, dikumpulkan menjadi produk. Tadi saya curi dengar dari Ibu yang seni ya, yang menyampaikan kaitannya artikel, peminatnya banyak. Kalau peminatnya banyak, itu ada peluang untuk meningkatkan grade-nya di Sinta. Jadi kalau sudah masuk Sinta 4, bisa masuk Sinta 3, atau 2, atau bahkan 1. Gitu ya. Tetapi itu memang harus melihat proporsi pengirim naskahnya. Jadi kalau jago kandang semua dari dalam, itu tidak akan naik peringkat. Tentu proporsi 60% luar, 40% dalam, itu menjadi kunci-kunci yang bisa dibawa. Ini kembali ke kita, jadi hari ini kita susun RPS berbasis tim based project, dan yang kedua adalah problem based learning atau case study. Ini sebenarnya kalau Bapak Ibu mencermati panduannya nanti, podoai karo sing biyen dikerjakan. Yang membedakan hanya di aktivitas. Artinya yang namanya RPP, sebelum masuk RPP, jadi capaian pembelajaran itu ada 4 aspek, 4 standar yang paling tidak harus kita pertimbangkan. Yang pertama CPL, di dalam kurikulum itu selalu ada SCPL dan ada CPL. Capaian pembelajaran lulusan. Itu biasanya tidak banyak, bisa 5, bisa 6, tergantung dari rumusan di prodi. Tapi dasarnya, pilarnya ada, kalau besar ada 3. Jadi capaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tetapi di kurikulum kita ada 4. Jadi sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Itu kalau kita menyusun kurikulum, itu memang ada di situ. Sehingga rumusan prodi untuk menentukan capaian lulusan itu menjadi penting. Nah, CPL akan diturunkan, jadi CPL yang 5 atau 6 atau berapapun itu akan diturunkan dalam bentuk capaian mata kuliah, jadi CPMK. Jadi mata kuliah. Nah, yang lazim itu mata kuliah kalau dibagi habis, misalnya 144 tadi, rata-rata 2 SKS, misalnya ada 1, ada 2, ada 3, tapi kalau rata-rata 2, mata kuliah kita sekitar 70-an. Bisa 72, bisa 80, bisa 60 sekian. Nah, seringkali kita kalau ditanya berapa jumlah mata kuliah, itu sulit menyebutkan. Kalau ditanya berapa mahasiswa lulus, berapa SKS, akan gampang. Tapi begitu ditanya berapa mata kuliah, itu menjadi persoalan biasanya. Mata kuliah itu ada yang sifatnya universitas, misalnya PKN atau kewarganegaraan, atau mungkin bahasa Inggris profesi atau bahasa Indonesia profesi. Ada yang di fakultas, kalau di Fakultas Ilmu Pendidikan, itu kependidikan, pembelajaran, dan seterusnya. Ada di prodi yang mata kuliah prodi, dan sekarang yang dikembangkan di MBKM ada mata kuliah yang multi atau cross disiplin, itu untuk memberikan pengayaan karena realitas hidup kita itu tidak akan tunggal, pasti ada hal-hal lain yang harus kita kuasai untuk bisa menyelaraskan kemampuan bidang keilmuan. Jadi misalnya kalau saya bidang keilmuan oke, tetapi teknologi tidak bisa, share screen tidak bisa, maka tidak akan diundang Unipa ini. Wah, profesornya jadul ini.
Nah, itu keterampilan yang harus dimiliki. Sehingga teknis misalnya kalau ada mahasiswa kita yang punya keunggulan tertentu, maka lembaga harus memfasilitasi paling enggak 20 SKS untuk bisa cross. Jadi kalau misalnya mahasiswa olahraga, dia pengen kuliah S2-nya nanti di Thailand atau di tempat lain yang berbahasa asing, Malaysia misalnya, dia ngambil mata kuliah tertentu bahasa Inggris. Harus difasilitasi oleh lembaga itu. Jadi ada mata kuliah yang MBKM yang bisa lintas prodi atau pengen mengembangkan teknologinya gitu. Jadi teknologi komputer dia membidangi tertentu, pengen mengembangkan tes pengukuran tapi berbasis IT. Itu juga ketika ada prodi komputer di situ, dia ngambil di prodi lain, itu juga harus difasilitasi. Itulah sebenarnya salah satu esensi pembelajaran berbasis problem based learning. Dan itu menjadi keunggulan kita harusnya. Sehingga semua orang akan menyelesaikan masalah sesuai dengan kapasitasnya. Ini standar kompetensi. Nah, yang kedua adalah standar isi. Saya kira ini yang agak sulit ya. Karena kedalaman, keluasan dari setiap mata kuliah itu akan beda-beda tergantung dari penyiapan yang dilakukan, termasuk kompetensi dosen, kebiasaan membaca dosen, setiap hari baca berapa artikel, atau setiap minggu baca artikel, atau setiap semester berapa artikel. Nah itu menjadi, di standar isi itu menjadi bagian. Nah sekarang polanya harus dibalik. Jadi yang belajar adalah mahasiswa kita. Berikan akses mahasiswa untuk membaca, mendalami, melakukan observasi dan sejenisnya. Nanti ada bagian tertentu yang akan saya sampaikan bagaimana saya mendesain mata kuliah untuk yang terkait dengan isi ini. Jadi setiap minggu anak-anak saya beri tugas harus membaca 5 artikel. Dan itu harus ada laporannya. Secara online ada rekapannya. Nah, ketika 5 artikel dalam 5 minggu, maka anak-anak sudah membaca 25 artikel. Sehingga ketika ujung mata kuliah itu berbasis project, misalnya menyusun artikel dengan literatur review, maka dia sudah punya 25 minimal dalam 5 minggu. Sehingga itulah yang bisa mendongkrak ketika nanti akreditasi, maka prodi tersebut akan unggul. Karena di standar 9, atau di kriteria 9 itu keduanya ada. Jadi yang artikel bisa dipublish di kalau yang paling gampang Prosding. Jadi setiap tahun mesti menyelenggarakan seminar and conference gitu. Yang kaitannya artikel, tapi kalau produknya berupa buku atau video itu bisa haki, bisa ISBN atau paten. Tapi jangan dipateni ya, bahaya ini kalau dipateni. Kesempatan mahasiswa dipateni bahaya ini. Nah, yang berikutnya adalah standar proses. Jadi proses itu bagaimana kita memahami karakteristik anak, terus metode yang diberikan, SKS. Jadi termasuk menerjemahkan pelaksanaan SKS. 1 SKS setara dengan 170 menit. Jadi tatap muka atau tatap maya, baik sinkron maupun asinkron, itu bisa dilakukan di 50 menit, terstruktur dan mandiri masing-masing 60 menit, sehingga akan terpenuhi 170. Jika itu dilakukan untuk 20 SKS, maka mahasiswa kita sudah cukup lelah. Jadi per hari paling tidak istirahatnya hanya 5-6 jam lah gitu. Nah yang terakhir tentu keberhasilan, itu juga diukur dengan standar penilaian kita. Standar penilaian tidak harus tes, itu ada tekniknya. Ada teknik, ada kriteria, ada bobot. Jadi kalau saya tugas mingguan itu memang menjadi poin besar. Karena orang kalau rutin melakukan, maka itu akan muncul habit baru dan dia akan tertib. Sehingga ketika lulus pun itu jaminan bahwa mereka, alumni kita akan memberikan yang terbaik karena terbiasa dengan pola itu. Ini alur berpikir ketika mengembangkan RPS, ini pikiran Winarno ya. Tadi memberikan tulisan apa ya, judulnya yang tepat itu. Bisa tulis alur berpikir biar bisa diskusi nanti.
Jadi yang pertama ditetapkan adalah capaian pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu, capaian pembelajaran, jadi ada capaian pembelajaran di prodi tadi yang saya sebutkan, bisa 5, bisa 6 yang mewakili. Jadi kalau misalnya kaitannya kompetensi terkait dengan penelitian, itu mata kuliah statistik, penelitian, tes pengukuran, itu gabung jadi satu. Nah, itu satu CPL. Nah, nanti breakdown-nya ke mata kuliah. Jadi mata kuliah penelitian seperti apa, tes pengukuran seperti apa, evaluasi seperti apa, statistika seperti apa. Jadi dasarnya capaian pembelajaran lulusan ini. Baru diturunkan capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi kalau misalnya CPL pertama itu mewadahi 4, 5, 6 mata kuliah tadi yang saya sebutkan, maka tugas masing-masing mata kuliah fokusnya evaluasi tentang apa, tes pengukuran tentang apa, statistika membekali apa, sehingga CPL tadi itu bisa dijangkau oleh semua mata kuliah. Tentu kalau ini saya contohkan tadi, statistika berarti keterampilan yang utama akan muncul. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, pengetahuan misalnya yang statistika, kalau ada data, kita menghubungkan variabel bebas dengan terikat, maka analisisnya itu korelasional. Jika kita melakukan uji beda, maka bisa t-test, ANAVA, ANACOVA, dan seterusnya. Nah, itu membekali bagian, jadi CPL itu bisa dijangkau oleh setiap mata kuliah itu. Baru nanti di breakdown dari CPMK mata kuliah, misalnya evaluasi gitu ya, itu subnya apa? Konsep evaluasi berarti itu pengetahuan, keterampilan menghitung. Jadi kalau ada data tinggi badan, berat badan, rentang lengan, terus lompat jauh, prestasi lompat jauh, itu dianalisis, itu keterampilannya. Jadi sikapnya apa? Ketika dikerjakan sendiri, maka kejujurannya tinggi. Tetapi ada mata kuliah tertentu yang harus kerjasama dan itu harus dibangun. Jadi 3 hal, pengetahuan, sikap, dan keterampilan itu memang harus tercapai juga di sini. Nah, baru subcapaian itu bisa diterjemahkan ke dalam bentuk kegiatan selama 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama membicarakan tentang konsepnya, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Itu menjadi bagian penting. Baru diturunkan pada indikator. Jadi indikator dari CPMK itu apa gitu ya. Indikator. Nah, setelah indikator, alat ukurnya. Jadi kalau dianggap berhasil CPMK-nya, alat ukurnya apa? Ada tes, ada non-tes, ada tugas-tugas tadi. Kalau berbasis project berarti tugas-tugas. Nah, tentu yang berikutnya adalah pengalaman belajar siswa. Itu menjadi penting. Jadi bentuk aktivitasnya. Bentuk aktifnya seperti apa. Nanti berikutnya akan saya sampaikan secara rinci. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu bahan kajian atau materi pembelajaran. Jadi selama sekarang kalau di tempat saya menggunakan LMS namanya Si Pejar. Kalau saya keluar, jadi saya juga ngampu mata kuliah di UNES, karena di UNES menggunakan ILENA sistemnya. Di tempat saya Si Pejar, saya orang luar yang ngajar di sana, saya gunakan Google Classroom. Nah, di bahan pembelajaran saya selalu yang pertama itu saya sampaikan tutorialnya. Jadi saya mencari tutorial dari sumber-sumber di YouTube online, saya sematkan, saya tempelkan untuk bisa diikuti anak-anak. Itu sebetulnya menyiapkan di kognisi. Pengetahuan anak-anak harus disiapkan untuk pembelajaran itu. Nah, langkah kedua setelah disematkan, bahan dibaca, ada juga yang dari materi yang bisa di-download. Baru yang kedua, itu diberikan tugas untuk diskusi. Diskusi online bisa sinkron, bisa asinkron. Tetapi saya pilih yang asinkron. Jadi anak-anak harus memberikan komentar atau menjawab pertanyaan yang ada minimal 2 kali dalam seminggu.
Dan yang terakhir tugas terstruktur dan mandiri itu saya berikan, jadi hampir, saya bilang hampir karena sekarang sudah safe betul. Jadi ada hari-hari tertentu tidak saya beri, karena kalau saya beri beban terus itu juga doanya kurang bagus, iki Pak Wini nganggur ya. Oke, tugas umum. Nah, itu kadang-kadang saya selani tugas terstruktur mandiri itu ada yang ada yang tidak. Nah, ini proses untuk tadi memperkaya mahasiswa untuk bisa mencapai CPMK. Jika CPMK tercapai, maka CPL juga bisa target. Nah, dasar rancangan pembelajaran kita ketika bekerja menyusun RPS itu adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar proses pembelajaran. Dalam mengajar kita tentu ada proses yang harus kita penuhi. Satu, menyusun rencana pembelajaran atau istilah lain, boleh menggunakan yang lain, tapi yang penting ada rencana yang disusun dalam 1 semester. Itu. Nah, yang kedua, bisa dikembangkan secara mandiri, jadi mandiri juga boleh, atau KBK, kelompok bidang keahlian. Jadi kalau ada satu mata kuliah diampu 4 orang sebetulnya, RPS-nya cukup 1. Sehingga itu nanti akan dikelola oleh fakultas maupun universitas untuk bisa jadi dosen yang 4 dosen itu akan punya program kegiatan yang sama. Jadi targetnya sama, komponennya sama. Hanya mungkin sajiannya yang beda karena bahannya beda, pengalamannya beda. Jadi di SAP-nya itu mungkin yang beda, tapi arahnya harus tetap sama. Nah, yang berikutnya yang nomor 3, rencana pembelajaran strukturnya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu, sebenarnya ini bukan hal baru, ini pekerjaan kita sejak menjadi dosen. Jadi ketika nyusun RPS itu 1, ada nama prodi. Kedua, ada kode dan nama mata kuliah. Jadi kalau kita ngampu mata kuliah itu ada namanya. 3, ada semester berapa disajikan. 4, ada SKS-nya. Dan 5, ada pengampu. Kalau ditulis kayaknya panjang, nanti akan kelihatan sistematis ketika slide berikutnya. Nah, yang kedua harus dimunculkan capaian pembelajarannya. Target kita apa? CPL-nya apa? Capaian pembelajaran lulusan. Biasanya kalau di LMS ini memang diminta. Jadi ada CPL, ada CPMK. Jadi CPL itu yang lebih besar rumahnya. Jadi CPMK itu sajian per mata kuliahnya. Nah, berikutnya ada kemampuan akhir yang direncanakan. Ada bahan kajian. Jadi untuk mencapai CPMK atau untuk mencapai CPL itu bahannya apa saja? Metode pembelajarannya seperti apa? Waktunya berapa lama? Pengalaman belajar yang harus diperoleh mahasiswa itu seperti apa? Kriteria keberhasilan indikator bobot penilaian itu menjadi penting. Jadi ini saya buka kartu yang lain. Jadi kalau saya nguji skripsi, tesis, disertasi, pokoknya anak-anak meneliti dengan benar, itu dijamin lulus. Walaupun analisisnya salah, analisis salah bisa diperbaiki. Tapi kejujuran ngambil data lapangan, kalau itu riset lapangan, secara benar itu menjadi bagian penting. Kalau literatur review, proses mereview secara benar, jadi mulai buka Google Scholar, menentukan short term atau kata kunci, terus membatasi tahun 5 tahun terakhir misalnya, terus mengunci kriteria inklusinya seperti apa, itu menjadi bagian-bagian yang tadi. Jadi benar itu yang harus diikuti. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menggunakan format apapun, yang penting komponennya seperti ini, itu boleh. Nah, yang terakhir tentu harus ada referensi yang digunakan. Jadi referensi itu syaratnya 3, relevan, kredibel, dan up to date. Jadi relevan dengan mata kuliah. Kalau mata kuliah sepak bola, di situ ada bulu tangkis, ada tenis meja, nah nanti jadi aneh itu. Tidak relevan. Sehingga untuk ngunci mahasiswa tulisannya benar, copy paste, find and replace apa enggak, sebetulnya bisa dilihat di situ. Jadi kalau ada skripsi mahasiswa,
penelitiannya tentang sepak bola, di situ ada bulu tangkis, judulnya berubah, itu ada indikasi yang patut dicurigai, jadi tidak dipastikan untuk bisa dicek ulang. Bener nggak ini orang sepak bola? Oh ternyata penulisnya misalnya Icuk Sugiarto, loh. Kok judulnya sepak bola? Itu menjadi aneh. Nah referensi itu menjadi penting, jadi relevan, kredibel, dan up to date. Jadi kalau saya sampaikan secara rinci seperti ini, jadi nama prodi, kode, dan mata kuliah, ini terutama kalau sudah menggunakan LMS, itu memang codingnya itu spesifik gitu. Untuk menandai misalnya ada universitas, ada prodi, itu ada kode-kode tertentu, misalnya harus 4 angka. 4 angka terus kode tertentu karena akses di online itu menggunakan sistem, maka itu yang harus diikuti. Satuan kredit semester, pengampu, capaian pembelajaran. Ini kalau lama namanya tujuan, misalnya tujuan atau kompetensi mata kuliah. Saat ini yang up to date, yang baru, itu targetnya dari SNDikti, SNPT atau SNDikti dan KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, itu menggunakan istilah capaian pembelajaran lulusan, sehingga itu menjadi target-target. Kemampuan akhir yang direncanakan, bahan kajian, metode, waktu, dan seterusnya, ini sebetulnya bisa dipolakan dalam bentuk matrik atau tabel. Matrik atau tabel. Termasuk kalau referensi digunakan biasa saja seperti ini. Jadi Bapak Ibu sebetulnya RPS itu menyusun tadi identitas prodi, mata kuliah, dan seterusnya tadi tinggal menambahkan dengan ini. Pertemuan pertama, kode JPMK-nya apa misalnya, subnya apa. Kalau itu ada dimasukkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Deskripsi materinya seperti apa, atau kompetensi materi yang diinginkan. Nah, sajian perkuliahannya ada offline, ada online. Online kita bisa milih sinkronus atau asinkron. Jadi yang hari ini kita itu sebenarnya kategori sinkron, sinkronus. Jadi kita ketemu di ruang maya pada hari dan jam yang sama, tapi tempat kita berbeda. Itu namanya sinkron. Tetapi tugas-tugas anak-anak itu bisa asinkron. Misalnya diberi tugas, pekerjaannya pokoknya seminggu selesai. Jadi kalau nanti masuk sistem, maka akan kelihatan siapa yang tidak mengunggah dan siapa yang mengunggah. Yang mengunggah akan kelihatan tepat atau terlambat. Yang terlambat akan kelihatan berapa menit, berapa jam, berapa hari, dan seterusnya. Nah ini kalau saya cenderung memang menggunakan pola asinkron dalam jumlah besar. Jadi sinkron itu satu semester hanya 2 kali, di awal semester sama tengah semester. Itu untuk menyelaraskan program di awal semester, menyampaikan pesan ke mahasiswa apa yang harus dilakukan. Jadi di UM, di tempat kami, minggu depan sudah mulai masuk semester gasal. Itu biasanya saya ambil dengan sinkron, menggunakan si pejar dengan Google Meet. Jadi anak-anak akan ikut. Dan itu titik lemahnya, anak-anak melakukan ditinggal tidur, mendengarkan ditinggal tidur itu bisa. Itu yang titik lemahnya. Sehingga itu proporsinya kecil. Yang paling banyak adalah asinkron, mulai tadi menyiapkan tutorial, memberikan tugas-tugas mingguan, memberikan tugas terstruktur maupun tugas mandiri secara mingguan. Dan ini sumbernya juga bisa disertakan. Ini karena bahan lama. Jadi saya tulis buku evaluasi pembelajaran PJOK di FIK UMSID. Itu berbentuk buku. Tetapi hari ini itu tidak saya gunakan model itu karena tidak menarik mahasiswa. Jadi kalau bukunya banyak, e-book itu membacanya jadi males. Jadi saya siapkan tutorial tertentu yang memang bisa anak begitu mengikuti menggunakan video pembelajaran maka akan lebih tertarik. Dan itu yang membuat tidak harus kita.
Jadi tinggal milih saja online di YouTube, kita cari misalnya video-video tertentu yang terkait dengan materi sajian. Nah, yang komponen terakhir tadi memang harus ada penilaian. Penilaian harus diberikan. Jadi kalau tugas-tugas itu misalnya tidak harus tes. Jadi yang tes itu biasanya saya lakukan 2 kali, tes tengah semester. Di minggu ke-8, ini UTS, dan minggu ke-16. Dan ini cukup online menggunakan Google Form. Saya cenderung pilihan ganda, karena begitu selesai, koreksi hasilnya sudah muncul. Dan saya set, anak-anak tahu hasilnya. Jadi kalau soalnya 50, dia bisa mengerjakan berapa, itu tahu. Dan ini memudahkan saya di saat semester pendek, 1 orang kemarin metodologi penelitian ada yang nggak lulus, 1 orang, itu bisa dilakukan. Jadi tidak perlu ketemu, tetapi tugas mingguannya, karena 1 semester pendek 8 minggu, maka tugasnya setiap minggu ada tugas harus dikumpulkan hari Kamis dan hari Minggu. Jadi selama 8 minggu berarti ada 16 kali tugas. Nah, itu cara yang saat ini bisa kita lakukan, tetapi kelemahannya membaca kita jadi banyak gitu ya. Ke mata menjadi pedes karena setiap hari harus baca pekerjaan anak-anak. Tapi itu konsekuensi ya, konsekuensi. Sehingga kalau saya memang harus disikapi, tidak semua, tapi kita bisa buat sampling untuk mengingatkan saja. Karena kalau semua mahasiswa 1 kelas ada 30-40, itu juga kemampuan kita sangat-sangat terbatas, padahal pekerjaannya juga banyak. Nah, ini sebetulnya esensi yang hari ini kita lakukan, yang terutama nanti yang terkait dengan desainnya seperti apa. Jadi metode pembelajaran pemecahan masalah atau kasus yang problem based learning tadi, yang kedua adalah project based learning, itu memang harus kita rancang. Harus kita rencanakan, yang kita rencanakan harus kita lakukan. Jadi rencana itu bukan untuk di meja kita, tetapi memang untuk kita ikuti. Nah, untuk memudahkan tentu jangan terlalu banyak. Jadi saat ini mungkin dimatangkan 1 model, 1 kelas yang dilakukan, karena mengembangkan sesuatu yang baru bagi yang belum, itu perlu penyiapan yang luar biasa. Luar biasa. Karena ini bukan hanya menyangkut rencananya saja, tetapi bahan-bahan yang kita tetapkan, yang kita tulis itu juga harus bisa diikuti oleh anak-anak. Tentu yang terakhir adalah assessment atau evaluasi. Jadi 3 pilar itu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi itu menjadi kunci kita. Nah, di pelaksanaan tentu saja yang belajar adalah mahasiswa. Jadi partisipasi aktif mahasiswa dalam problem based learning tadi atau project based learning itu menjadi kuncinya. Karena yang kita siapkan adalah generasi muda kita hebat masa depan, sehingga harapannya itu menjadi orang yang akan menyampaikan pikiran-pikiran kita, pesan-pesan kita, pengalaman kita, itu bisa diterapkan oleh anak-anak kita. Jadi pengalaman itu menjadi penting. Nah, ini sebetulnya kunci yang tadi jadi di proses maupun project based learning itu, karena S1 harus mempertimbangkan kondisi. Kita perlu anak-anak itu memiliki kebersamaan, sehingga harus dilakukan belajar dalam kelompok kecil. Ini kalau tim, judulnya saja sudah jelas, team based project. Jadi membuat project yang didasarkan pada kelompok. Jadi setiap kelompok misalnya ditetapkan, bisa di random, jadi misalnya presensi 1-5 ngerjakan apa, 6-10 apa. Bisa diberi kebebasan anak-anak untuk memilih karena kebiasaannya mengelompok, jadi memilih, pokoknya tentukan setiap kelompok 5 orang misalnya, 3-5 orang, itu juga boleh. Itu tinggal kita saja. Nah, mengerjakan tugas, jadi project itu orientasinya selesainya tugas.
yang telah secara sistematis. Jadi kalau misalnya 5 orang tadi membuat, di sini saya contohkan, membuat pengembangan bahan ajar bola voli SD Taman Sidoarjo misalnya. Ada 5 orang, dia membuat bahan ajar berupa buku. Nah, nanti dia akan menyusun outline atau daftar isi atau kerangka kerja proyek yang akan digunakan. Jadi yang ditagih anak-anak itu yang pertama adalah proposalnya, rancangannya. Proposal itu bukan jangan diterjemahkan sama persis dengan proposal tesis, disertasi atau skripsi, tapi rancangan produknya. Jadi ada outline-nya, jadi daftar isinya, ada timeline waktunya, dan ada pembagian pekerjaannya. Jadi ketua, nanti ada ketuanya, judulnya apa, ketuanya siapa, setelah itu ada anggotanya, bab 1 dikerjakan siapa, bab 2 siapa, 3 siapa, dan itu di produknya nanti harus dicantumkan. Karena itu menyangkut kredibilitas. Nah, sebisa mungkin di ujungnya nanti akan dicek plagiarisme, misalnya dengan Turnitin misalnya, anak-anak atau menggunakan yang lain. Jadi anak-anak dengan yang diajari biar cek plagiarisme checker yang gratisan, dia juga bisa mengoperasikan. Sehingga membiasakan bahwa tulisannya itu ke arah orisinil. Jadi bisa ditetapkan kalau buku misalnya maksimal 30% gitu ya. Kalau artikel di tempat kami yang skripsi itu maksimal 25%, tesis disertasi standar internasional 20%. Nah, ini untuk mengajari kredibilitas tulisan anak-anak itu memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pertama bagi kelompok karena tim based project, jadi bergu atau berkelompok yang kerjakan ada targetnya. Jadi bisa belajar pengetahuan, bisa keterampilan melalui proses penemuan. Jadi kalau saya contohkan tadi buku ajar misalnya targetnya, kalau di PJKR bola voli maka itu bisa disusun outline atau daftar isinya. Setelah itu nanti setiap anggota dan ketua mengerjakan bagian tertentu. Kalau di S2 ini, kalau di saya itu sudah 1 orang 1 project gitu ya. Nah, yang berikutnya menunjukkan kinerja dan mempertanggungjawabkan hasil. Jadi ini bisa presentasi kelompok, temuannya itu boleh, dan yang tidak boleh dilupakan adalah semua kegiatan kita by design, sehingga harus ada rencananya. Jadi proposal itu tidak harus resmi seperti proposal akademik, jadi proposal penelitian enggak, tetapi ada poin, jadi misalnya ada judul, ada pendahuluan, isinya apa, itu dituliskan. Jadi rencana proyeknya apa, itu menjadi penting. Nah, aktivitas ini mungkin di RPS itu dituliskan terpisah sebagai panduan. Dan ini memang saya lakukan ketika tahun kemarin mata kuliah KPL atau PPL, begitu COVID tidak mungkin mahasiswa ngajar di S1 karena semua online dilakukan dosen. Sehingga yang saya lakukan, dia harus membuat proyek, mulai merencanakan kegiatan, menyusun proyek, dan menguji cobakan di sekolah yang dia bisa lakukan. Atau kalau keterampilan di klub yang bisa dilakukan. Nah, itu menurut saya bisa dilakukan. Nah, yang case study itu juga sama, yang membedakan adalah kalau yang proyek tadi berbasis proyek, jadi produknya yang menjadi unggulan. Kalau yang di sini adalah berbasis proses bagaimana dia menyelesaikan persoalan. Makanya saya contohkan model belajar renang atau gerak siswa saat pandemi COVID-19. Jadi anak-anak disadari, silakan saja mendiskusikan topik tema yang up to date saat ini yang bisa diselesaikan. Sehingga nanti dia akan diskusi menuangkan misalnya apa yang harus dilakukan pertama. Melakukan analisis kondisi eksternal yang ada. Misalnya cek ada enggak yang renang gitu. Yang renang. Bagaimana itu bisa dilakukan. Nah, proses itu yang dituliskan. Sehingga itu menjadi proses akademik yang standar yang orang lain bisa mengikuti.
Jadi targetnya yang di sini memang mengasah kapasitas atau kemampuan anak-anak untuk bisa menyelesaikan persoalan. Jadi saat ini misalnya pembelajaran online gitu ya, di PJOK, tadi di awal sudah saya buka, nggak mungkin dengan online anak-anak itu akan sehat. Tentu harus ada blended-nya, offline-nya. Karena esensi pembelajaran pendidikan jasmani adalah pembelajaran yang dilakukan melalui aktivitas fisik. Nah, ketika itu berkelompok, itu mengingkari standar protokol COVID, itu juga nggak boleh. Jadi COVID, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Maka tugas-tugas anak-anak harus dilakukan individual. Misalnya kalau materi, misalnya sepak bola, tentang passing, ya tidak perlu passing berpasangan. Tidak perlu passing, yang diperlukan passing dengan tembok, dia melakukan frekuensi tertentu, dilakukan batasan misalnya 15 menit atau 30 menit, tapi dia bisa nyicil. Jadi 10 menit pertama berapa, 10 menit kedua berapa, 10 menit ketiga berapa. Jika nggak kuat 10 menit, boleh nggak 5 menit? Boleh saja. Sehingga nanti akan ketemu model tertentu yang paling memungkinkan bisa dilakukan oleh anak-anak. Nah, ini yang membedakan antara problem based learning dengan project. Jadi kalau project itu berorientasi pada output tertentu, bentuk produknya, tetapi kalau problem itu menyelesaikan persoalan yang ada. Dan ini nyambung betul dengan visi yang disampaikan oleh Bu WR2 tadi. Jadi saat inilah sebetulnya membangun sistem yang ada untuk anak-anak bisa support mengakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dia. Dan karena barang baru, maka itu yang harus dilakukan. Ini contoh saja dalam bekerja, jadi tatap muka yang 20 SKS tadi. Jadi setiap mata kuliah itu memang kalau satu SKS harus dipenuhi 170 menit. Kalau 2 SKS berarti 2 kali 70 menit. Kalau anak-anak ngambil 20 SKS, tinggal hitung sendiri berapa tidurnya per hari, gitu ya. Jadi ada tugas tatap muka, terstruktur dan mandiri. Ini sekilas saja karena tadi yang utama yang terkait dengan itu, terus yang kedua nanti bagaimana mendesain. Jadi ini kalau 20 menit, nah ini program Bapak Ibu di RPS, rencana perkuliahan semester itu yang harus didesain seperti ini. Jadi pertemuan 1 sampai 16 itu mau mengerjakan apa setiap mata kuliah. Secara operasional, nah ini sebelum, jadi ini yang saya lakukan, jadi kalau skripsi memang saya target. Jadi tadi kalau saya sampaikan, kenapa ada yang 7 semester selesai, gitu. Itu karena sejak awal sudah saya tentukan. Jadi sejak semester pendek, walaupun tidak ada semester pendek, artinya Juli, akhir Juni, Juli, Agustus, itu saya intervensi, walaupun libur mahasiswa, maka bimbingan kelompok rutin itu saya lakukan. Jadi biasanya Rabu, karena ini full, saya nanti sampai sore, maka saya geser Kamis. Gitu ya. Ngemisan, karena Kemis ya. Jadi ini saya, anak-anak, selalu saya minta tentukan target akhirnya, kapan mau ujian. Nah ini menjadi penting. Jadi kalau saya mau ke Unipa, tentukan saya harus sampai Unipa jam berapa. Misalnya kalau ngajar jam 14, maka saya tentukan jam 13.30 sampai sana. Baru saya tarik mundur, harus berangkat dari rumah jam berapa. Ini best practice yang sudah sukses membawakan anak-anak ketika offline 10 orang selesai di semester 7. Dan di saat COVID, 2 orang selesai di semester 7, 13 orang di semester 8, dan ditambah 7 orang di SP. Prof Win, mestinya nggak boleh itu, Profesor terlalu banyak. Mas sampai jam berapa, Mas? Ya, tinggal 10 menit lagi, Prof. Oke, cukup. Terima kasih. Iya, Prof. Jadi ini nah, masuk tadi pada kegiatan. Jadi kalau memang kita pengen mengangkat kita menjadi unggulan, paling tidak ada output yang menjadi tagihan setiap mata kuliah.
Bisa ambil satu saja, book chapter tadi. Yang berorientasi produk tadi, 3-5 orang membuat satu buku. Nah, nanti dicek plagiarisme ketika bagus, carikan ISBN. Siapa yang nyarikan? Lembaga. Dan itu saya lakukan yang di S2. Sehingga kemarin ketika akreditasi ada 38 produk yang ber-ISBN. Tidak sulit itu, online bisa. Dan nanti di bagian akademik yang akan menyelaraskan itu. Yang kedua yang memungkinkan itu artikel publikasi. Itu juga bisa. Jadi kalau mata kuliah tertentu bisa desainnya seperti itu. Sehingga ini mendongkrak tadi ketika awal saya sampaikan yang ada di jurnal. Jadi tulisan akan banyak. Sehingga membiasakan nyambung antara kebutuhan mahasiswa dengan tugas akhir. Kenapa ketepatan studi PJKR se-Indonesia rendah? Karena prestasi keterampilan. Jadi timbang nulis pilih lari. Lari dari kenyataan, nggak pernah nulis gitu ya. Gitu. Kan kasihan itu nggak pernah nulis, lari dari kenyataan. Nah, tugas bisa macam-macam, tapi paling tidak ini dua hal itu yang bisa jadi satu buku, yang kedua artikel. Nah, ini dalam kegiatan kuliah sama dengan Bapak Ibu ada 16 kali ketemu. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi secara tidak sengaja setelah saya rasakan, oh ternyata ngajarku benar. Pertemuan pertama baca 5 artikel terkait dengan mata kuliah. Karena S2 ketika itu 3 nasional dan 2 internasional. Kalau sekarang harus internasional semua karena Google Scholar gampang. Tulisan dalam bentuk bahasa Inggris kita baca, terjemahkan bahasa Indonesia clear. Itu bisa kita lakukan. Dan anak-anak membaca 5 artikel tidak berat, karena yang dilihat abstraknya cukup. Karena abstrak itu harus ada 4 pilar. Tujuan atau masalah penelitian, metode, hasil, dan simpulan. Jadi kalau cari hasil, itu di abstrak cukup. Tetapi kalau mau pendalaman, itu dicek di artikel lengkapnya. Sehingga itu menjadi bagian penting. Ini tadi yang saya buka, jika 5 mata kuliah, 5 pertemuan, setiap pertemuan ada tugas membaca, tugas mereview, dan membuat laporan. Jadi laporan juga ada, formatnya hanya belum saya kirim di tadi Mas Bayu ya. Ini maka kalau 5 minggu maka itu akan clear. Inilah sebenarnya yang bisa berbasis proses itu bisa terkontrol di sini. Jadi kalau nanti ujungnya ada proyek, buku atau artikel, maka sebenarnya sudah combine antara proses dan proyek. Nah ini sekilas saja. Jadi pekerjaan kuliah kita itu bisa didesain untuk jadi book chapter, untuk laporan hasil penelitian atau publikasi artikel. Dari manapun anak-anak itu bisa. Matur nuwun. Terima kasih banyak Prof. Vin atas materi yang sudah disampaikan. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa tulis pertanyaan di kolom chat, bisa juga raise hand dan juga bisa langsung bertanya kepada Prof. Vin. Pertanyaannya 3 nggih, Bapak Ibu. Halo. Oke, Pak Fanani? Iya. Langsung. Oke, silakan Pak Fanani. Assalamualaikum Prof. Vin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Vin. Ya. Itu kalau misalkan kita memberikan tugas proyek, itu pemanfaatan hasil proyek tugas itu berarti per individu, katakan 5 orang. Itu kan mungkin bisa jadi berkaitan dengan tugas skripsi mereka nantinya. Nah itu pemanfaatannya kan itu bisa ini kan punya saya, ini punya saya gitu. Itu yang pertama. Oke. Pemanfaatan hasil tugas proyek. Yang kedua, kalau seandainya itu produk akhirnya adalah book chapter atau
katakan buku itu posisi kita dosen itu sebagai apa? Sebagai juga penulis atau pembimbing begitu, Prof. Baik. Ya sementara itu saja dulu, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, senang sekali saya sudah ditanya, Pak Fanani. Pak Fanani di prodi apa? PGSD, Prof. PGSD. Jadi ini saya kira sangat-sangat bagus dan ini saya rasakan betul ya. Jadi yang pertama pemanfaatan. Laporan proyek itu kan ada nama ya. Ada nama mahasiswa, misalnya 5, ada nama 1, nama 2, nama 3. Ketika dicarikan ISBN dan diunggah, yang dikutipkan nama 5 orang itu masuk. Nama 5 orang itu masuk. Sehingga semua tidak akan ada yang klaim. Karena klaim itu sebetulnya dicek plagiarisme gampang itu. Jadi kalau di tempat saya di UM, rekognisi pengalaman lampau itu sudah dilakukan salah satunya dengan, jadi kalau ada mahasiswa yang lolos PIMNAS kelompok, ada 5 orang, maka klaim pertama adalah penulis pertama atau penanggung jawab. Karena menanggung jawabkan untuk menjadikan produk itu pasti perlu penyelesaian sampai kontrolen gitu ya. Jadi di hasil seperti itu. Sehingga kalau ada juara nasional PIMNAS dari UM, maka orang pertama tidak perlu nulis skripsi. Itu artinya pengakuan, rekognisi, pengalaman lampau. Itu yang pertama. Jika pemanfaatan programnya, saya kira peluangnya akan bagus. Jadi kalau nanti ini produknya bagus, terus Bapak Ibu, Pak Fanani bisa anak-anak di angkatan kelas bawahnya bisa ditugasi untuk mereview tulisan tersebut dan anak-anak bisa mencari kebaruannya, novelty-nya. Jadi yang kurang apa, ketika nulis lagi itu sebagai rujukan, tetapi tidak boleh memindahkan dari tulisan yang ada ke dalam tulisannya dia. Nah, itu biasa disebut sekarang parafrase. Jadi menulis itu berdasarkan, jadi kalau mengutip copy paste itu memang tidak diizinkan. Oleh sistem akan terbaca sebagai similarity atau kemiripan. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi Bapak Ibu ditulis di bagian akhir. Karena yang mengerjakan ada mahasiswa, maka ditulis kombinasi antara mahasiswa dengan dosen. Dan itu kami lakukan yang di UM. Jadi kewenangan tertinggi kalau tugas mahasiswa tetap mahasiswa. Jadi pernah ada yang dosen menanyakan ketika saya jabat, Pak ini boleh nggak saya jadi penulis utama, misalnya artikel skripsi. Boleh enggak? Saya sebagai yang utama karena banyak saya bantu sampai lulus saya tulis pertama. Saya jawab gurau saja. Boleh Bu, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ibu yang diuji skripsi ya. Padahal dokter diuji skripsi kan pelanggaran itu. Nah, artinya apa? Itu mendudukkan bahwa kemampuan berpikir kita itu harus tetap logis. Kalau tugas mahasiswa ya nomor 1 mahasiswa. Karena di pengantar nanti akan jelas. Misalnya tugas ini disusun untuk mata kuliah pembelajaran gerak. Berarti yang nyusun pasti mahasiswa. Kalau pasti mahasiswa, di sampul itu adalah mahasiswa dan dosen. Tapi apa perannya dosen? Dosen sudah melakukan kalau kolaborasi dengan mahasiswa, memberikan tugas, membaca tulisannya, dan namanya dihargai, dicantumkan. Jadi jika nanti dirujuk oleh penulis lain, maka mahasiswa nama dosen juga akan muncul di situ. Itu Pak Fanani. Iya, Prof. Boleh tambah satu lagi, Prof? Boleh, 2 juga kan boleh. Karena jatahnya 3, masih 2. Iya. Ya. Mohon maaf. Yang dimaksud dengan misalkan Mas kita memberikan tugas membuat artikel, itu haruskah selalu artikel penelitian? Bisakah artikel hasil pemikiran, Prof? Terima kasih, Prof. Boleh, ya. Jadi artikel itu kan ada artikel gagasan konseptual, ada artikel riset. Jadi ada
Bahkan sekarang yang berkembang namanya literatur review. Literatur review. Jadi anak-anak di rumah, ini yang sekali lagi saya sampaikan best practice yang sudah kami lakukan sejak COVID 2020, maka di S2 saya ubah polanya. Jadi saya lihat kalau di bahasa Indonesia ada penelitian pustaka, maka itu kami lakukan namanya literatur review. Karena anak-anak untuk riset di olahraga yang berbasis gerak itu saat ini sedang kesulitan. Eksperimen nggak bisa, PTK anak-anak di rumah semua juga nggak bisa. Tetapi mahasiswa kan harus lulus. Tidak boleh menghambat itu. Sehingga standar akademik harus tetap diperhatikan. Jadi kriteria KKNI, SN Dikti atau SNPT dan KKNI itu menjadi acuan. Jadi kalau S1 itu penerapan. S2 mulai boleh uji, jadi di pengembangan juga ada. Ya. Sehingga itu yang menjadi dasar saya ketika awal mencari solusi, jadi problem based learning betul itu, bagaimana membantu mahasiswa untuk bisa lulus tepat waktu, jadi 2 tahun selesai di S2, bahkan ada 1 orang yang 1,5 tahun juga selesai, dengan literatur review. Jadi kalau nyusun artikel tadi, berbasis gagasan konseptual boleh. Dan karena itu proses latihan untuk S1 yang penting dijaga apa? Ya, tidak plagiarisme gitu aja. Karena proses berlatih itu. Bahkan yang S2 ketika awal di semester 1 yang tahun kemarin itu ada yang masih 50 lebih. Ya nggak apa-apa, saya terima aja. Tetapi saya cek plagiasi, saya kembalikan, saya sampaikan tolong diperbaiki sesuai dengan catatan. Untuk kapan? Bukan untuk mata kuliah itu, tapi untuk nanti seminar tanggal 25 September ada seminar and conference nasional di S2. Jadi itu memang saya bangun setiap tahun harus ada seminar dan konferensi sehingga anak-anak saya tidak jadul. Presentasi bisa, gitu, nulis. Kalau nunggu sempurna nggak ada orang yang sempurna, gitu ya. Tetapi ngajari kebenaran proses itu menjadi bagian. Gitu. Jadi Pak Fanani, jadi kalau artikel terima kasih Prof Winarno, ya. Sehat selalu Prof. Alhamdulillah gitu. Amin. Amin. Jadi kalau artikel mohon maaf saya mulai 91 itu sudah pegang artikel. Dan ini di grupnya Pak Khalid, Pak Ujang, itu saya yang paling tua kayaknya di situ. Itu untuk bisa membantu. Alhamdulillah Prof, terima kasih sudah dibimbing saya dengan penelitiannya. J, itu Pak Fanani. Terima kasih Prof. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Sri Widyastuti, Prof. Monggo. Berkaitan dengan mahasiswa yang sudah DO, bagaimana bisa kuliah kembali? Oh, itu ya, yang siap ya. Oke. Baik, jadi Dikti itu menggulirkan namanya rekognisi pengalaman lampau. Sehingga anak-anak yang sudah DO itu bisa daftar ke Belmawa. Jadi cari Belmawa, nanti kalau diperlukan Ibu bisa WA ke saya kirim alamatnya lewat WA sehingga tinggal klik masuk ya. Itu dan kemarin sore kebetulan itu kami juga koordinasi asisornya. Jadi sekarang sudah tutup kalau sekarang. Yang di sini tapi dibuka setiap tahun itu mesti ada. Jadi ada yang berangkatnya dari DO, misalnya tinggal tesis, itu yang diselesaikan tesisnya saja. Apa bukti yang diunggah itu deskripsi mata kuliah. Jadi nilai hasilnya itu diunggah, tinggal menyelesaikan tesisnya. Ada juga pola yang tidak seperti itu. Pengalaman lalu misalnya, ada orang yang sudah tidak pernah kuliah, tetapi berhasil di bidang lain. Kemarin kebetulan ada yang menyampaikan itu di perhotelan, dia lulus S1, pengen S2, tapi menggunakan jalur rekognisi pengalaman lampau, jadi manajer di hotel 20 tahun lebih, daftar di S2, manajemen administrasi pendidikan di UNP Padang. Dan itu disambut baik oleh kaprodinya, jadi nanti akan diminta bukti-bukti yang menyelaraskan dengan mata kuliah yang ada. Jadi kalau misalnya terkait perencanaan keuangan,
ada mata kuliah perencanaan keuangan, ini sudah terwakili dan seterusnya. Sehingga rekognisi pengalaman lampau itu sebenarnya melakukan cross check apakah yang sedang daftar itu punya kompetensi atau layak diluluskan dengan pengalamannya. Dan itu kalau mata kuliah yang di tempat saya, salah satunya kami wadahi di mata kuliah praktek pengalaman lapangan. Jadi kalau ada mahasiswa S2 sudah ngajar 5 tahun misalnya di SD, maka dia tidak perlu menempuh mata kuliah PPL. Cukup melampirkan misalnya dari standar yang kami siapkan, bukti RPS 1 semester misalnya di kelas tertentu. Yang kedua adalah bukti dia bisa mengajar. Buktinya apa? Misalnya video, karena ini masih baru, jadi belum ada yang mengajukan. Terus penilaian misalnya dalam 1 semester kalau ngajar di SD kelas 5, itu ada RPS-nya tadi, ada rubrik penilaian, ada datanya, dan ada hasil penelitiannya. Sehingga mereka tidak perlu menempuh mata kuliah itu karena mereka sudah terbiasa bekerja, artinya kompetensinya di bidang itu sudah oke. Dan itu baru tahun ini kalau Ristek Dikti itu di Belmawa itu yang menggulirkan. Itu Bu. Terima kasih Prof. Win. Pak, untuk S1 atau S2 deh Prof itu. Semua ya. Boleh, S1, S2, S3 boleh. Jadi S1 yang gagal S1 kurangnya apa itu bisa difasilitasi oleh Belmawa. Gitu. Prof, matur nuwun. Prof, nyambung pertanyaan Pak Fanandi tadi. Monggo. Untuk artikel dengan mahasiswa, kalau kita tidak sebagai penulis pertama, tapi kita sebagai co-author, boleh nggih, Prof? Boleh. Jadi co-author itu boleh penulis pertama, boleh penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan ini kalau di tempat saya, jadi skripsi itu ketika saya dekan, saya fasilitasi skripsi itu harus menyantumkan nama pembimbing. Jadi nomor pertama mahasiswa, nomor kedua, ketiga pembimbing. Jika pembimbingnya 2, jika 1 ya mahasiswa dan pembimbing. Itu keuntungannya dosen-dosen yang sudah serdos itu bisa dimanfaatkan untuk BKD. Dan saya merasakan betul kenaikan pangkat dosen-dosen muda itu terjadi percepatan sejak penulisan seperti itu. Dan kami satu fakultas ada yang dengan 4 prodi itu ada 7 jurnal yang untuk memfasilitasi. Bahkan ada 1 jurnal yang terbitnya per bulan. Itu untuk mendongkrak webometrik gitu. Paling tidak seperti itu. Dan ini yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Yang penting kalau skripsi nomor 1 tetap mahasiswa. Kedua, ketiga yang mewarnai. Tapi kalau koresponden autor itu boleh ada di antara nama yang ada, artinya tidak harus penulis pertama. Itu Bu Sri. Assalamualaikum, Prof. Win. Mau tanya Prof. Win. Monggo, Kang Pak Nafi, Mas Nafi, Prof. Win. Mohon maaf, saya di jalan tidak bisa buka kamera sambil menyimak. Sambil menyimak, Prof. Win terkait dengan EPL. Bagaimana dengan mahasiswa yang baru masuk? Kebetulan kita kan di bidang olahraga dan mahasiswa itu, calon mahasiswa itu dia atlet. Apakah bisa direkognisi juga, Prof? Mengingat ada beberapa mahasiswa itu juga yang tidak di jurusan PJOK, misalnya di PJKR, ada yang di bahasa Indonesia, ada di prodi lain, sehingga apakah nanti juga bisa direkognisi, terutama atlet-atlet yang di Puslada, yang di Platnas, begitu, Prof. Karena memang terkendala dengan sistem perkuliahan secara luring. Itu bagaimana solusinya, Prof? Baik, jadi konsep rekognisi pengalaman lampau itu adalah rekognisi yang linear dengan bidang. Jadi kalau dia atlet renang, maka mata kuliah renang itu cukup, dia tidak perlu menempuh mata kuliah karena sudah mewakili daerah, ya.
Itu artinya dari sisi kompetensi itu sudah oke. Tetapi mata kuliah tertentu yang tidak terkait dengan keahlian dia di cabang olahraga tentu tidak bisa. Sehingga yang bisa dilakukan model kuliah yang online saja. Jadi tugas-tugasnya online, terus pengerjaannya online. Yang penting kompetensinya. Jadi kalau itu bahasa Indonesia ya terkait dengan bahasa Indonesia tentu saja. Sehingga yang rekognisi itu hanya bisa dilakukan itu yang terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai. Sehingga tidak bisa kalau misalnya dia atlet renang, tahu-tahu bahasa Indonesianya lulus dapat amin gitu ya. Nanti doa semua itu gitu ya. Artinya dari sisi kompetensi itu memang tidak sambung. Tetapi bisa diberikan tugas-tugas terstruktur baik online maupun offline. Jadi problem based learning tadi. Jadi persoalan yang dihadapi di lingkungan latihannya itu yang dikerjakan. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia misalnya yang terkait dengan materi tata bahasa, paragraf sesuai dengan deskripsi mata kuliah yang ada, itu bisa dicicil. Jadi kalau dia diberi deskripsi mata kuliahnya, DPL-nya dia tahu, maka dia akan bisa mengerjakan selama 16 minggu. Jadi tidak perlu sinkron. Asinkron nggak apa-apa, tapi dia menunjukkan memang betul-betul bisa menguasai bidang itu. Tadi saya buka. Ya. Oke, Prof. Pengakuan untuk semisal atlet itu performanya di level mana, Prof? Misalnya apakah sebatas Porprov atau Popda itu sudah diakui atau ada memang ketentuan seperti apa, Prof? Tidak ada. Jadi kompetensi itu yang merumuskan kan prodi. Prodi itu dosen-dosen kan. CPL tadi. Terus CPMK itu dosen grup. Jadi kalau misalnya penjenengan satu kelompok ngajar renang gitu ya. Nah, kalau misalnya atlet daerah, kabupaten kota sudah dianggap memenuhi syarat ya sudah itu diloloskan. Enggak tidak ada standarnya ya. Nggih, Prof. Matur nuwun, Prof. Sehat-sehat, Prof. Ya, baik, terima kasih. Sebelum ke pertanyaan terakhir dari Pak Ujang, mohon Bapak Ibu mengisi link absen dan juga ada link pengumpulan RPS yang sudah di-share oleh panitia di kolom chat. Untuk RPS-nya minimal Bapak Ibu dosen mengumpulkan 3 RPS. Baik, pertanyaan terakhir kami persilakan Pak Ujang. Terima kasih Pak Sandi. Assalamualaikum Prof. Salam warahmatullah. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat Prof. Sehat Prof. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa permasalahan mungkin permasalahan ini bukan hanya di Unipad, tentunya juga di beberapa jurusan olahraga yang ada di Indonesia, Prof. Terutama sekali terkait dengan mata kuliah yang berbasis gerak, Prof. Ya. Itu mata kuliah berbasis gerak. Nah ini saya melihat bahwa dalam pola pembelajaran, terutama sekali dalam proses pengalaman belajarnya, inilah pembelajaran yang sekarang ini daring full, Prof. Ya, daring full, tidak tatap muka atau itu ada yang seperti yang Prof katakan ada sinkron, ada asinkron seperti itu. Nah, kaitannya dengan capaian pembelajaran atau learning outcome-nya mahasiswa, tentunya kan nanti mahasiswa itu bukan hanya saja dia harus memahami, tapi juga dia harus memiliki kemampuan, kompetensi terutama sekali mata kuliah yang berbasis gerak. Nah ini yang sekarang dirasakan sangat ini itu adalah mata kuliah. Salah satu contoh tadi dicontohkan adalah mata kuliah renang, Prof. Renang karena bagian besar kolam renang juga ditutup, kemudian mahasiswa untuk mempraktekkan di kolam renang mana juga agak kesulitan. Nah ini yang menjadi problem. Mungkin problem ini bukan hanya di Unipad, juga di beberapa jurusan. Nah barangkali Prof ada semacam standar yang saya lihat di UNJ punya pola sendiri, di UPI punya pola sendiri, saya lihat seperti itu. Kemudian yang di PTS ada pola sendiri. Nah ini untuk kesamaan ya, kesamaan standar
pembelajarannya ini kira-kira apakah yang seperti Prof katakan tadi, apakah bisa juga, ya tentunya untuk yang case studi maupun yang project ya tentunya bisa dipraktekkan. Tetapi apakah capaian pembelajaran yang diharapkan atau kompetensi yang diharapkan mahasiswa tersebut, apakah capaiannya itu sudah sesuai dengan yang tertulis di RTS, seperti itu, Prof. Karena saya yakin bahwa mahasiswa tanpa praktek langsung di lapangan, mereka akan, walaupun karena karakteristik mahasiswa penjang itu memang ada yang atlet dan ada yang non atlet. Yang atlet mungkin mereka sudah punya pengalaman tersendiri, tapi yang non atlet yang mungkin yang perlu dipertimbangkan di sini. Padahal pada intinya nanti mereka kan akan mengajar, akan melatih dan sebagainya, seperti itu. Jadi apakah ada standar sekarang, ada rumusan standar terkait dengan pola pembelajaran yang terkait dengan mata kuliah berbasis gerak seperti itu. Kalau ada mungkin kami akan menimba pengalaman dari yang ada ini, kemudian mungkin akan menerapkan di tempat kami sendiri seperti itu. Cara saya itu, Prof, mungkin yang menjadi permasalahan ini. Oke, makasih Kang Ujang sudah disapa ya. Saya kadang-kadang membayangkan kalau sudah menyiapkan tidak ditanya, wah pelanggaran itu. Jelas ya suara saya ya? Jelas, Prof. Baik, jadi memang ini sebetulnya persoalan yang dihadapi di khususnya kalau saya sampaikan di PJKR, IKOR, PKO secara nasional. Karena lebih dari 159 prodi yang ada. Nah, tentu kuncinya sebetulnya penetapan CPL masing-masing prodi itu yang menjadi penting. Apakah Kang Ujang dan kawan-kawan mau membentuk jadi atlet atau mau membentuk jadi guru dan pelatih. Jika guru, keterampilan yang diinginkan bukan keterampilan geraknya, tetapi keterampilan menyampaikan informasi, menyampaikan materi pembelajaran secara benar dan secara mudah dan benar. Jadi saya contohkan, untuk menjadi pelatih nasional tidak harus dia dari atlet, tetapi bisa membentuk atlet. Saya contohnya MF Siregar, kan bukan atlet nasional, tetapi dia bisa menghasilkan atlet nasional. Nah, inilah saatnya sebenarnya di Prodi PJKR se-Indonesia melakukan revitalisasi kurikulum, ngecek ulang deskripsi mata kuliah keterampilannya seperti apa. Jadi kalau kalimatnya mahasiswa terampil melakukan renang, maka sulit dilakukan saat ini. Sulit. Jadi yang bisa digeser adalah mahasiswa terampil menganalisis renang. Kalau ditambah kata analisis yang masuk hot di level atas, di level kognitif 4 ya, maka itu bisa dilakukan. Jadi Pak Ujang bisa, jadi tutorial yang ada, cari video yang terkait dengan renang, anak-anak diminta menganalisis gerakannya. Sehingga ketika ngajar nanti tidak akan salah. Saya contoh yang lebih besar lagi yang sekarang sulit dilakukan. Misalnya ngajar permainan bola voli. Harus pakai masker, jaga jarak, beregu nggak boleh, kan nggak bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan itu mengubah deskripsinya, menganalisis keterampilan bermain bola voli. Jadi dalam satu pertandingan resmi misalnya suruh menghitung servis berapa kali, passing bawah berapa kali, passing atas berapa kali, smash berapa kali, yang benar berapa, yang salah berapa. Nah, nanti diminta analisis. Misalnya tugasnya problem solving-nya atau problem based learning-nya atau case study-nya, lakukan analisis video yang disematkan di LMS. Nah, dia akan menganalisis, akan menghitung jumlahnya. Oh, servisnya 25 kali. Yang salah sekian, yang gagal, yang benar sekian. Passing-nya 120 kali passing bawah misalnya. Baru nanti dia menentukan kalau ngajar permainan bola voli dia harus memilih mana yang lebih dulu. Apakah servis, passing atas, passing bawah atau smash misalnya.
lalu diminta memberikan reasoning, alasannya berdasarkan data. Artinya anak-anak biasa melakukan analisis sehingga ketika menyajikan permainan bola voli di SD misalnya, maka yang dilakukan pertama harus passing bawah. Nanti akan muncul, kenapa harus passing bawah? Karena yang paling banyak digunakan, yang paling banyak muncul, dan seterusnya. Termasuk kalau mata kuliah metodologi penelitian, apa yang perlu diteliti dengan data itu. Maka dia akan muncul kesalahan yang paling tinggi proporsinya, itu yang harus diperbaiki. Nah, inilah saatnya sebenarnya di situ, walaupun saya tidak melihat gregetnya di nasional untuk mengubah atau melakukan revitalisasi kurikulum yang seperti itu. Sehingga itu betul-betul ketika lulus mahasiswa Unipa, maka akan ngajarnya tidak akan salah. Jadi situasi COVID, maka yang ini yang harus dilakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang harus bisa disikapi tadi. Tetap yang utama kalau saya keselamatan, itu nomor 1. Jadi keselamatan nomor 1. Jika tidak memungkinkan, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Sehingga model belajar blended learning, dengan penilaian portofolio, misalnya merekam jejak, misalnya kalau tadi volley yang dipilih yang esensial, passing bawah misalnya, dengan tembok bisa, itu bisa dilakukan. Yang penting anak-anak dalam seminggu melakukan aktivitas fisik, syukur-syukur bisa 3 kali seminggu, 20 menit misalnya, itu untuk menjaga kebugaran. Gitu ya. Itu yang bisa dilakukan. Jadi ada tugas gerak yang sifatnya individual, itu yang bisa dilakukan, sehingga itu dari sisi isi mata kuliah terjangkau, tetapi dari sisi proses itu tidak menyalahi kebijakan negara PPKM misalnya. Itu yang harus tetap dijaga, sehingga anak-anak kita tetap selamat, tetap aman, kuliah sampai selesai. Nah, standar proses itu kan biasanya dikemukakan poin-poin besarnya. Jadi poin besar itu, jadi kalau isi itu banyak ditentukan oleh prodi dan dosen pengampu. Sehingga penentuan CPL, capaian pembelajaran lulusan, itu menjadi kunci prodi. Jadi mau prodinya mau dibawa kemana. Itu yang menentukan adalah Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang, kalau standar nasional itu standar komponennya saja, dengan proses tertentu. Yang penting dilakukan misalnya, kalau itu 1 SKS, 1 kali tatap muka atau tatap maya, 1 kali terstruktur, 1 kali mandiri, itu diizinkan saja. Dan itu memberikan kreativitas orang, jadi memberikan kesempatan untuk berkreasi, dan memberikan peluang mahasiswa-mahasiswa itu juga akan bisa memberikan sesuatu yang dosen bisa kaget, oh ternyata anak-anak bisa. Jadi kalau misalnya berbasis proyek tadi, nanti gagasan ide mahasiswa akan muncul ini yang mungkin tidak terbayangkan, tetapi itu akan muncul dengan dua berbasis problem atau berbasis proyek gitu. Itu Kang Ujang. Terima kasih Prof atas ininya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi Pak Santika raise hand, jadi tanya apa mboten? Boleh Pak? Senang aku. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Hormat, salam sehat Prof. Prof. Ngapunten Prof. Terkait dengan penyusunan RPS, tadi Prof ternyata pengembangannya bisa menghasilkan produk yang banyak. Ini merupakan hal yang bisa kita sikapi nanti di masing-masing dosen di sini. Ternyata bisa nanti buku itu bisa berkembang, kemudian artikel-artikel seperti itu nggih Prof. Nah, kemudian kalau dalam 1 semester itu satu mahasiswa itu mengambil 6 sampai 7 mata kuliah, kemudian penugasannya masing-masing dosen memberikan penugasan yang intensif. Tadi juga sudah dipasang strategi oleh Prof supaya tidak terlalu berat. Nah, yang ingin saya tanyakan Prof, apakah memungkinkan Prof seandainya penugasan itu lintas mata kuliah yang kebetulan
satu mahasiswa itu sedang menempuh, misalkan anatomi fisiologi dengan misalkan dasar kepelatihan, itu kemudian dosennya bersepakat, ayo kita tugasnya satu aja, jadi satu ini yang kemudian hasilnya ini apakah akan lebih baik. Untuk teknisnya kira-kira pripun apa dalam penyusunan RPS itu ketika dosen itu duduk bersama untuk bisa seperti itu, apakah ini pernah dilakukan hal-hal yang seperti itu, Prof? Itu mohon petunjuk, Prof. Baik. Seperti itu. Terima kasih, Prof. Baik, Pak Dekan. Jadi ini hal yang, jadi bagi saya hidup itu tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang nggak mungkin. Sehingga sinergi, kolaborasi itu menjadi jaminan kita untuk memberikan layanan terbaik dan kualitas terbaik. Itu tadi dalam bahasa saya sebetulnya sudah terwadai di capaian pembelajaran lulusan. Jadi ketika ada kolaborasi dua mata kuliah yang berhimpitan, misalnya satunya fisiologi, yang satunya anatomi, dan dosen itu merumuskan, saya kira itu akan lebih mengerucut. Jadi kalau itu di pengembangan dosen ada namanya monograf dan ada namanya referensi. Jadi monograf itu lebih kecil, satu bidang, tapi dasarnya sama-sama riset. Tetapi kalau referensi itu dasarnya dari riset kita yang berkelanjutan. Sehingga itu cara menyikapi bagaimana anak-anak kerjanya optimal, bukan kuantitatif tagihannya yang banyak, tetapi arahnya kualitasnya yang bagus. Sehingga itu memang harus duduk bareng. Jadi RPS itu nanti yang mata kuliah, misalnya ini ada satu mata kuliah kelasnya S1 satu angkatan berapa, Pak Dekan? Berkisar antara 30 sampai berapa kelas? Berapa kelas? Untuk kelas paralel. Kelas paralel sampai 4 kelas, Prof. Oke. Jadi kalau 4 kelas tadi, yang fisiologi itu yang membuat satu orang, artinya satu tim, sehingga RPS-nya itu akan sama, menjadi bagian yang memang yang harus diikuti. Harus diikuti. Termasuk rumusan tadi, tagihan akhirnya mau produk berupa buku atau artikel. Sehingga dalam satu semester tugas mahasiswa tidak terlalu banyak, tetapi kualitasnya bisa dijamin tinggi. Nah itu yang jauh lebih penting gitu. Dan ini karena kalau yang tadi itu kolaborasi memang butuh ya. Saya secara empirik belum. Tetapi saya punya tim kecil yang di fakultas dari 2 prodi, PJKR dan PKO, itu risetnya sama. Jadi kami punya 5 orang, 3 muda, yang paling tua saya. Jadi bendaharanya 1, risetnya mengarah pada KBK. Jadi ketuanya bisa siapa saja, tetapi pekerjaannya harus beres. Dan itu ditindaklanjuti dalam bentuk pengabdian. Jadi saya biasanya karena bidang saya evaluasi, jadi ketika melakukan pengabdian pada masyarakat, pada guru-guru dievaluasi, sekaligus saya luncurkan instrumen penelitian. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau nanti ini menurut saya itu hal yang keniscayaan dan itu sudah kami lakukan. Terutama saya biasanya membuat model itu di kelompok yang kecil. Ini kebetulan mengendalikan S2, maka S2 itu yang jadi tagihan. Jadi kemarin begitu masuk semester 3 saat COVID, saya berpikir bagaimana membantu mahasiswa PKL atau KPL, pengalaman lapangan itu bisa jalan di saat COVID. Gitu. Sehingga muncul produk itu harus dia buat, harus dibuat perencanaannya, harus sehingga di saat akhir dia memang punya pengalaman membuat produk dan melakukan PPL. Dan itu gagasan baik Pak Dekan yang bisa dilakukan. Jadi kelompok kecil dengan grup-grupnya itu akan bisa jalan. Nah, nanti berikutnya kalau itu sudah di Unipa jalan, kolaborasinya keluar. Jadi prodi yang sama atau bidang ilmu yang sama, misalnya yang lulusan fisiologi ngambil S3-nya di UNER misalnya,
kolaborasi dengan UNESA, dengan UM, dengan UNES atau tempat lain yang bidangnya sama, maka itu akan risetnya akan unggul. Dan tadi saya sampaikan di awal, ketika dokternya ditaruh di atas, maka itu menurut saya peluangnya untuk bisa profesor itu juga sangat tinggi. Sehingga ini yang di nasional sedang secara pribadi saya jadi tukang kipas untuk mengajak dosen-dosen muda, itu riset kolaborasi dan publikasi kolaborasi. Kalau publikasi kolaborasi sudah jalan. Jadi setiap Jumat malam, ini Mas Angga itu yang kemarin tanya, Jumat malam kemarin 9 orang mulai jam 8:15 sampai jam 11. Sudah 3 minggu, jadi di intervensi yang kami lakukan untuk menyelaraskan itu. Jadi ini saya kira nanti akan muncul produk-produk yang memang jadi unggulan. Jadi unggulan di Unipa. Sehingga mengalahkan lembaga lain itu sebenarnya cukup menata diri sendiri untuk mengelola secara baik sehingga produknya ada. Tidak perlu menyebutkan bahwa saya unggul, tapi produknya banyak. Begitu dilihat di Google Scholar, maka nanti muncul dengan sendirinya berapa publikasi, dan itu mendongkrak betul dari sisi kelembagaan. Itu saya kira tambahan saya. Oke, matur nuwun Prof Win. Sebelum berakhir, Bapak Ibu mohon menyalakan kamera. Kita foto bersama dulu. Oke, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Dengan berakhirnya penjelasan dari Prof Win tadi, berakhir pula acara workshop ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih narasumber Prof Win. Sehat semuanya senantiasa sehat semua ya. Amin, Prof. Ya, Pak Khalid, lama nggak sambung ini. Iya, Prof. Belum ke Malang ini masih pandemi, Prof. Masih Malang hitam. Malang hitam kayak saya ini. Insya Allah sebentar lagi Prof saya mau ke sana. Oke, matur nuwun Bapak Ibu. Terima kasih Prof Win. Oke, Kak, saya selaku moderator mewakili panitia apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sedaya izin. Terima kasih semua.